Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Teman-temanku semua, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu motivasi belajar dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in atabbi'u illa ma yuha illa qul hal yastawil a'ma wal basir, yang artinya katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Teman-teman semua, di sini kita bisa korelasikan ke pendidikan, yang dimana motivasi ini sangatlah penting bagi kita sebagai seorang pelajar, yang dimana kita sangat membutuhkan yang namanya motivasi ini. Dengan adanya motivasi ini tentu membuat kita semakin semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Motivasi belajar ini ada juga yang datang dari orang lain, ada juga yang datang dari diri kita sendiri. Jadi motivasi belajar ini sangat penting kita terapkan teman-teman di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kegiatan kita belajar menuntut ilmu. Karena jika dari awal kita sebagai pelajar atau mahasiswa tidak memiliki niat atau motivasi yang mendasar untuk mempelajari ilmu, maka kita sebagai seorang pelajar akan sulit gitu untuk memahami atau menerima ilmu yang sedang kita pelajari itu, jika tidak ada namanya motivasi. Jadi itu ya teman-teman, motivasi itu sangatlah penting untuk kita, apalagi seorang pelajar dalam proses belajar mengajar, yang dimana kita menemukan salah satu antara murid kita yang lambat gitu menyerap pembelajaran atau memahami pembelajaran. Kita sebagai seorang pendidik jangan langsung menjudge mereka atau mengatakan mereka bodoh ataupun mencaci maki mereka, karena itu bukanlah menyelesaikan masalah, malah akan memperumit masalah. Bahkan itu akan merusak mental seorang anak itu. Jadi dimanalah peran kita sebagai seorang pendidik, mampu mendidiknya pelan-pelan, mampu memberinya arahan yang pelan-pelan agar anak didik kita itu mudah memahami. Dan perlu kita benahi juga, bisa jadi kita yang mengajarnya yang salah, bukan anak didiknya yang tidak bisa memahami, atau bisa juga metode pengajaran kita yang kurang tepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pengajaran dalam Al-Qur'an, surah Al-Waqiah ayat 68 dan 69. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Yang artinya, pernahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Yang dimana kita mengkolerasikan surah Al-Waqiah ini dalam pendidikan, yaitu metode apa yang cocok dalam pembelajaran. Menurut saya metode yang cocok yaitu metode diskusi dan tanya jawab, yang dimana para murid bisa berpikir kritis dan mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Adapun dalam tanya jawab,
kita bisa melihat seberapa paham seorang siswa itu dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yang keempat yaitu instrumen pengajaran dalam Al-Quran. Surah Al-Ghasyiyah ayat 18-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jadi bisa kita kaitkan atau kita kolerasikan di dalam pendidikan instrumen yang tepat dalam pengajaran dalam surah Al-Ghasyiyah ini, yaitu yang pertama memperhatikan. Contohnya memperhatikan apa yang diajarkan oleh seorang guru agar kita memahaminya dengan benar. Yang kedua, instrumen dalam hal merenungkan, misalnya saja merenungkan apa saja yang dipelajari tadi dan apa saja manfaat dari mempelajarinya, sehingga akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.